Salam Pancasila. Kembali di 3G Show. Podcast ini kami dedikasikan untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi Presiden RI 2024. Di pick up oleh Jari Tangan Jawa Tengah, Jaringan Militan Ganjar Pranowo Jawa Tengah. Malam ini kita bareng lagi sama Mbak Mira. Halo, selamat malam, Selamat Bung malam Mbak Andreas. Mira. Ketemu lagi. Kalau kemarin kita bahas sama Mbak Mira tentang penelitian, ternyata Mbak Mira ini punya satu hal yang luar biasa, adalah ilmu psikologi. Nah, Iya, asalnya jelaskan gue. Mbak. Ya karena itu cita-cita memang dari umur 13-14 ngelihat psikologi untuk Anda di TV. No. Loh kok kayaknya wajahnya Berarti penggemar tenang. TVRI. Iya, Zaman kecil TVRI. zaman kuno. Kayaknya wajahnya Tapi ngambil tenang, kuliahnya enak. memang psikologi, Pak. Iya. Cuma Terus S2-nya? S2-nya sebenarnya studi pembangunan politik. Pembangunan politik. Gitu, ya, gitu. Ya. Di Belanda. Oke. Tapi S1-nya masih zaman yang kuliah itu 5,5 tahun paling cepat. Paling cepat. Paling cepet, berarti ngelotok tenan iki psikologinya. Loh, apa psikologi itu sampai hari ini masih relevan toh Mbak Yu? Lah justru sangat relevan karena dia sebetulnya kan mempelajari kecenderungan Ya. tingkah laku manusia. Ya. Saya itu sebetulnya rada wedi nih sama psikolog loh. Enggak. Soalnya apa? Lah, ilmunya psikolog itu, teman-teman, mereka bisa ndelok kamu loh. Enggak sih, bukan tukang nujum, bukan nujum, ahli rahmat. tapi kan akhirnya bisa membaca Ya. orang dari perilakunya, Betul. tingkah lakunya, Betul, gerakan tubuhnya. dari omongannya, dari konsistensinya, Nah, kan dari bisa kelihatan persistensinya, semua, gitu, Mbak. iya. Wajah yang murung, Ya. wajah yang sebetulnya air muka, Aura. Iya, Kalau aura itu ada di psikologi juga nggak? sebetulnya kalau aura kan keseluruhan ya, Oke. penampakan kita. Tapi kita lebih pada hal detail misalnya air muka, sorot mata. Kemudian kalau orang-orang yang mikro ekspresi itu bagian kecil dari psikologi, itu juga mempelajari gesture, tatapan mata kayak gitu-gitu. Bibirnya kemana itu dipelajari. Tapi kalau saya lebih mendalami psikologi sosial. Psikologi Jadi sosial. tentang grup, tentang komunitas, tentang kelompok. Oke, kaitannya dengan hari-hari ini, Mbak. Nggih. Hari-hari ini kan masyarakat kita semua kan cukup bingung dengan kondisi politik Iya, hari ini. iya. Walaupun tentunya kita juga memberikan semangat kepada teman-teman yang ada Iya. di pelosok, Iya. ya dimanapun, Iya, iya. terutama pemirsa daripada The 3G Show ini, supaya tetap teguh untuk Betul. mempertahankan, untuk menjaga Memilih yang benar, memilih bahwa yang Pak Ganjar adalah yang betul. pilihan yang tepat. Iya. Ya toh Mbak. Iya. Gimana Mbak kalau psikologi hari ini? Lah ya tuh Psikologi masa ya. psikologi masa sebetulnya kan kita melihat kebingungan yang luar Ya. biasa. Memang kelihatan bingung ya. Bingung, tapi kan itu harus ketika betul-betul turun ditanya, berdialog, menggali dari orang-orang siapa saja, supir taksi ojol, orang di pasar, pembantu rumah tangga, siapapun yang tampak ikut memikirkan, Ya, nggak ya. cuek-cuek aja, nggak untuk ininya kenyamanannya sendiri, ditanya apa sih yang dirasakan. Misalnya keluhan itu sampai begini, kok tega ya Pak D. Nah, Ya, ya, sampai ada kayak gitu. Bisa nggak ya Mbak, nanti karena ada kegalauan itu sehingga membuat masyarakat kita menjadi cuek? Nah itu dia. Bisa terjadi kan, nanti golputnya jadi tinggi. Betul karena betul Bung Andreas, betul karena kebingungan dan akhirnya gelo, Iya. kecewa kan. Orang kalau udah kecewa itu kan cenderung atau dia kemudian melawan, menyerang, atau dia menarik diri. Wes gak usah ae kok ngene, kok mengecewakan gitu. Jadi itu yang memang bahaya. Makanya dalam konteks karena ini kita mikirnya untuk bangsa, untuk kedepannya, terus
fenomena yang terakhir yang juga harus diwaspadai, terutama nanti oleh Mas Ganjar kalau dia dan Pak Mahfud tentu saja kalau mereka memimpin negara dan bangsa ini. Sekarang itu keluhan anak-anak yang lebih muda yang sering dinamakan generasi Z, itu keluhannya apa? Masalah utamanya apa, Bu Andreas? Kesehatan mental. Oh. Iya, mereka itu mereka kurang healing berarti. Nah, yang dicita-citakan itu adalah yang diinginkan saat ini bukan materi, bukan apa, healing, jalan-jalan. Artinya lebih rentan, lebih sensitif, tidak boleh dikata kalau dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya yang sekarang sandwich, milenial atau yang lebih tua, daya lenting atau tahan banting itu kurang. Genset kurang. Iya. Jadi mereka menyenangi sesuatu, terjun sesuatu, tetapi itu Mbak Mira kalau melihat, menilai atau mengamati gitu, kalau dulu kan kita boleh tahu nih, maunya dari hasil karya-karya seni yang populer. Lah, sekarang ini kan tampaknya hasil karya seni yang populer ini kan nggak ada yang cukup lama. Paling sebentar gitu tuh, atau langsung disusul dengan yang lain. Viralnya sebentar lah, kira-kira begitu. Itu fenomena apa tuh Mbak? Nah, misalnya kalau yang agak serius kayak sastra, misalnya itu masih terus bergulir dan kawan-kawan sastrawan yang lebih mapan itu kaget atau gegar sebetulnya dengan artificial intelligence, dengan AI. Ini bagaimana harus menyikapi? Mereka masih ngukur-ngukur. Tapi sastrawan-sastrawan atau katakanlah seniman, pengarang-pengarang cerpen yang sudah sangat kulino dengan gadget misalnya, itu boleh dibilang kurang isi. Substansi piye ya, rodok-rodok permukaan kalau boleh dibilang. Gitu. Ora jeru, kurang jeru gitu. Tapi pergantian dan kuantitas atau jumlah itu banyak, susul menyusul. Gitu. Nah, di perfilman kalau saya kapan-kapan ngundang beberapa kawan sutradara atau produser. Film aja sekarang banyak film horor. Gitu. Iya. itu juga fenomena Mbak Yu. Iya, artinya masyarakat kita sebetulnya hari-hari ini seperti yang tadi Mbak Yu ungkapkan adalah lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya menghibur aja. Jadi untuk educationnya kecil ya. Iya, dan orang bikinnya juga dipengaruhi atau didorong ki film kudu laku. Nah, sekarang kalau jenengan tadi sudah memaparkan bahwa iki loh kondisi masyarakat kita begini. Ono batera. Kan tentunya kita kan kepengennya kan menjadi sebuah suatu masyarakat yang sehat, masyarakat yang apa istilahnya ya? Kuat, tahan banting, tangguh ya. Corone piye, Mbak? Aku kira itu tadi ya, saya coba hubungkan secara bodoh-bodohan aja. Karena semua informasi kita bisa peroleh dengan barang yang namanya gadget itu. Jadi kita nggak lagi punya kebutuhan nanya kiri kanan, membaca, cari itu buku wis mulai gak laku. Buku sudah nggak ini, terus nanya, manggil kayak siapa yang dianggap itu, yuk ditanya iki piye sakjane, rembukan kayak yang berarti dulu. Berarti maksudnya diskusi. Mbak Mira itu interaksi sosial kita sekarang lemah. Betul. Lah untuk nguatkeune piye? Lah yo makanya kelompok-kelompok masyarakat ini terus-menerus dikuatin dari mulai arisan, ojo mung arisan tapi ngobrol sesuatu yang lebih nyangkut atau kena dengan kebutuhan dia sehari-hari. Kumpulan apa wae iku bukan hanya karena mobilisasi belaka dibayar, tapi dibayar teko rame-rame gitu ya kalau ngomongin soal kampanye, tapi ada dialog. Ada usaha untuk merekatkan kembali antara misalnya yang sedang berkampanye dengan ini. Sekarang aja kalau kita di sekolahan nih, SMA atau SMP, mungkin boleh dikatakan di dalam kelas handphone harus dipisahkan.
oke lah jalan Ya. lah. Tapi setelah pulang kan tetap mereka kembali lagi ke handphone. Betul. Nah, itu gimana, Ya. Mbak? Susah karena susah karena sebetulnya handphone atau gadget ketika dimanfaatkan secara lebih konstruktif juga bisa. Tapi kan sudah ada prasangka yang mungkin bukan buruk tapi kayak prasangka kayak curiga gitu dari orang tua yang belum mungkin menguasai Kalau alat di itu. ilmu psikologi itu ada nggak sih, Mbak? Seumpamanya begini, ada bahwa hari ini terjadi bukan karena hari ini tiba-tiba terjadi, tapi karena efek dari masa-masa lalu. Itu. Kalau bahasanya mungkin seperti ini ya, apakah di dalam menjalani kehidupan ini setiap manusia itu bergantung dengan apa yang namanya memori dan emosi? Memori pasti. Jadi kita masa kini itu sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh sepanjang perjalanan kita, alias personal journey. Istilahnya personal journey. Jadi pernah mengalami apa, pernah baik itu pengalaman buruk atau traumatis maupun pengalaman gembira, informasi yang pernah diperoleh itu menentukan. Kayak tadi, kalau orang yang tadi ya, misalnya orang tua kan. Orang tua zamannya yang sekarang jadi orang tua kebanyakan mereka usianya mungkin 40-an kayak gitu-gitu kan mereka baru transisi belum sampai full informasi dari gadget. Maka menyangka bahwa kalau anaknya bergadget ria itu main belaka. Padahal sekarang apalagi kemarin pandemi itu ya, pelajaran ya dari situ, informasi guru dari situ. Jadi lagi main handphone, lagi main game aja tiba-tiba ada iklan. Iklan slot. Kan jadi kepikiran terus ngeklik, wah masuk dia. Ya toh, Mbak? Iya, kayak gitu. Nah, itu kan nggak bisa dicegah. Nggak bisa dihambat. Salah satu cara untuk menghambatnya seperti tadi Mbak Mira, dialihkan dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya interaksi sosial. Mungkin aku lebih ngusulin dibarengi. Iya. Dibarengi. Jadi kayak gini sekarang. Saya sebenarnya agak sedih ya. Orang tua itu kan sekarang misalnya pendidikan agama itu dicolke kabeh wis ben lebokke pesantren kan gitu. Padahal sebetulnya agama, keyakinan, sikap baik buruk itu kan kudu bermula dari rumah. Dari ayah dan ibu, dari ibu dan ayah. Sekarang gitu. Ayah dan ibunya sibuk kerja. Daripada anakku rewel tak kayak handphone lah daripada ngeributi ya. Itu dia. Nah, problemnya dari gawai itu kan kemudian menjadi sebuah informasi yang tidak satu-satunya dan satu-satunya sumber. Nah, itulah maka sebaiknya mungkin memang ada, karena gini loh, parenting menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya. Kan nggak ada sekolahnya. Jadi para orang tua hanya ngikut-ngikut aja, ngiling-ngiling dulu apa yang dia suka, yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang dia suka dilanjutkan, yang dia nggak suka dilanjutkan. Berarti Mbak Mira koyok kejawen, ya karena mengikuti ajaran leluhur. Lah iya kan tadi perjalanannya itu. Kan ya iki nek dhisik wong tua, kalau anak sekarang digituin ya ndak main blas gitu. Ya dulu aja, Om. Kembali ke psikologi. Nah, psikologi masa itu kan sesuatu hal yang apakah tidak tergantung juga dengan kultur daerahnya masing-masing, Mbak? Sangat, kultur daerah masing-masing dan artinya budayawan atau seniman itu bisa mempengaruhi psikologi masa? Bisa kalau karyanya memang produk karya-karyanya ini sangat intensif, sangat sering, sangat banyak dan dipersembahkan untuk masyarakat. Mbak Mira melihat sehari-hari ini seniman kita pada kemana sih? Paling yang kita lihat kan seniman itu kan seniman lagu gitu yang terkenal karena bisa gampang viral. Tapi seniman rupa, seniman apa? Betul. Aku yang seniman-seniman yang sudah angkatannya sudah di atas 60 mungkin sekarang ini sedang berduka.
sedang berduka kita lihat Mas Butet misalnya kemarin itu, terus ada tokoh intelektual tadi malam kulihat di TV sampai nangis misalnya. Oh iya. Ya jadi nggak usah sebut namanya. Apa namanya? Artinya tapi yang muda kayak Regas itu sutradara terkenal yang 2 tahun lalu memenangkan Piala Citra, itu sampai bikin film Budi Pekerti judulnya. Ini lagi main kayaknya ya. Sudah tayang? Sudah, lagi main film, lagi main di bioskop. Nah, Budi Pekerti itu justru judulnya keren banget secara bahasa Indonesia, Budi Pekerti, tapi sebetulnya mereka mempertanyakan nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai toleransi masyarakat itu ada di mana sih sekarang. Jadi tetap ada karya-karya yang mencoba mendorong itu. Kalau zaman dulu kan ada wayang, ya dah? Mereka rutin. Sekarang kan problemnya wayangnya masih ada, tapi anak mudanya wis wegah, ya dah? Karena bergesernya modernitas, berkembangnya modern ini. Kemudian tadi Mbak Yu juga mengatakan bahwa elemen paling kecil adalah di keluarga. Sedangkan pendidikan keluarga, sang orang tua ini kan berpindah, tidak dapat pendidikan yang bagus. Betul. Tergantung dari orang tuanya lagi. Iya, ini mengambil kan lingkaran setan toh Mbak. Nah, iya. Terus ada nggak formula yang takat? Nggak ada. Istilahnya kan berasnya wis dadi bubur. Kan gak iso dijadikan nasi lagi. Atau untuk oke lah, taruh kata untuk generasi yang ini kita udah keliru. Nah, untuk generasi yang ke depan langkah-langkah apa Mbak? Nah yaitu. Atau Mbak Mira mengusulkan ke Pak Ganjar nih, nanti kalau jadi presiden tolong masukkan itu mata pelajaran Budi Pekerti. Betul. Di SD, SMP. Iya. Begitu. Iya. Dan kayak saya cenderung kan sistem pendidikan kita juga banyak sekali ahli yang sudah memberikan kritik keras bahwa sebetulnya anak cuma dilatih menghafal dan tidak mencerna dan tidak menalar. Makanya nalarnya pada gegar. Nah, sementara tidak mencerna, gempuran informasi dari gadget luar biasa. Maka budaya-budaya asing akan sangat mudah masuk. Atau ya K-pop budaya Korea itu kan gampang banget. Ya, tapi itu memang harus diakui negaranya juga berjuang gitu untuk mempopulerkan, membiayai. Nah, kita sayangnya kalau tapi kita punya apa aja toh Indonesia itu enggak punya budayawan yang pinter-pinter. Banyak sekali dan cuma untungnya pemerintahnya belum turun tangan. Sudah kalau saya yang saya ketahui nanti Mas Ganjar harus turun tangan nih. Betul. Dirjen kebudayaan kita dilalah aktivis juga. Jadi sudah bikin kongres kebudayaan beberapa kali, bukan yang langitan ngomong tinggi-tinggi, tapi mengangkat apa sih pangan daerah yang khas, apa sih permainan anak-anak yang banyak, yang mengerjakan soal gotong royong, yang mengajarkan soal kompetisi is tapi kita fight secara fair kayak kalau gitu-gitu. Dulu kita waktu kecil aja ada main ingklak itu kan Mbak. Itu kalau main itu kan enggak mungkin bawa HP pun. Ya dah. Maka handphonenya ditinggal. Saya main apa iku jenenge wis nganggo HP, main tapi nganggo HP. Anyway, jadi gitu. Jadi sebetulnya adalah yang sangat diperlukan kukira adalah benar-benar concern kepedulian pemerintah nanti, dan saya yakin banget ini ada di Mas Ganjar untuk menggali lagi apa sih kebiasaan coro mikir juga cara bersikap yang memang bukan soal asli, tapi lebih berkaca kepada kepentingan masyarakat lokal. Berarti Mbak Mira mau menyarankan bahwa Mas Ganjar nanti harus perhatian terhadap para budayawan kita, supaya didorong, ayo mana lah budayamu yang sesungguhnya itu mana, terus dibantu, dipush seperti Korea lah umpamanya, dibantu populerkan. Maka nanti mana yang berkembang akan
akan muncul sendiri gitu maksudnya Mbak. Betul. Dan itu bukan hanya dari karya kesenian, karya sastra, tetapi juga sistem pendidikan itu yang akan menentukan. Sistem pendidikan, budayawan, kedaulatan pangan misalnya. Soal pangan nyambung juga ini. Nyambung juga, soalnya pangan sekarang kita sama sekali sudah mulai meninggalkan jenis pangan gitu ya, misalnya sorghum, misalnya porang, misalnya macam-macam yang sebetulnya justru banyak di sini. Jadi nggak usah impor beras kayak gitu-gitu. Nah, diversifikasi pangan di Indonesia dari ujung Aceh sana sampai Papua, dari utara sampai ke selatan, itu banyak sekali sumber karbohidrat. Budayawan itu kalau dikatakan berhasil, maka ketika dia meluncurkan hasil karyanya, mampu merubah orang-orang yang melihat hasil karyanya itu berubah. Betul. Ya, Dan ketika dia berkarya, itu tidak hanya berkarya yang langitan atau yang abstrak, tetapi lebih menggambarkan apa sih di sekelilingnya, realitas sosialnya. Kalau mau perubahan loh, kalau mengarah kepada perubahan, saya kira apa yang terjadi di realitas sosial itu yang diangkat. Jadi kalau Mbak Mira mau diminta ini mamanya, tolong aku difotokan kondisi psikologi masyarakat hari ini, itu ternyata tidak bisa loh Mbak ya. Bisa. Karena harus daerah mana, ya, per daerah, terus daerah mana, kelas ya, sosial mana, laki atau perempuan, anak apa orang tua. Setelah itu selesai, terus dengan ilmu psikologi yang Mbak Mira miliki, bisa nggak? Iki loh obatnya, ada nggak? Ada dong, mestinya dong. Gini. Seperti tadi jenengan ngomong, kalau gitu berarti harus ada budayawan nanti yang berhasil untuk membuat merubah ini. Iya, makanya perubahan cara mikir, perubahan paradigma atau cara pandang dari masyarakat atau publik keseluruhan itu juga tentang apa? Tentang cara berelasi, tentang makan, tentang cara mikir, menyikapi konflik, menyikapi bencana, itu semua bagian dari budaya kita. Gitu. Jadi yang sangat dihindari, yang sudah sangat jadi masalah, keinstanan. Saiki kan jadi serba instan. Meh nulis apa meh gawe paper kare ngetik apa kayak jenenge wis metu kabeh informasi misalnya kayak dan gitu. Dan itu akan menyebabkan menimbulkan budaya gampang gitu. Iya, gitu, instan, iya betul. Jadi secara psikologi itu rumit loh teman-teman. Artinya apalagi ngurusi psikologinya satu orang lah, psikologi masa loh ini Mbak Mira ini. Lah setelah ketemu nanti psikologi masa ini ternyata nggak bisa dikebiahu ya. Harus ada konteksnya koridor tertentu. Betul. Enggak selesai nih Mbak. Kita ngomong banyak nanti. Oke, saya kira cukup dulu untuk podcast malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman semua, kawan-kawan semua tetap mantap bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat menjadi presiden. Pesan satu untuk publik juga untuk nanti yang para menjabat. Jadi ini syiar dan panggilan kepada publik, jangan ragu, ojo merasa kaget kalau harus berbincang dengan ahli, dalam hal ini psikolog misalnya. Karena itu semata-mata rembukan, mencurahkan isi hati, melihat opsi-opsi atau alternatif pikiran gitu ya. Karena sekarang juga banyak teman-teman atau orang di sana bunuh diri kayak gitu. Itu kan kakek judeke ya. Ora duwe kemarin konco. Semarang ada loh, Mbak. Iya, yang itulah. Itu ya. Dan mahasiswa cah-cah enom cik bunuh diri. Sebentar Mbak, terakhir ini. Iya. Psikolog sama psikiater bedanya. Bagus sekali. Ini harus diterangkan. Psikiater itu psikiatri, ilmunya psikiater orangnya itu bagian dari kedokteran. Oke. Jadi approach-nya medis.
didelok kerusakan atau kelainan atau susunan sarafnya dan approach-nya medikasi, dikasih obat-obatan, obat kimia dan lain sebagainya. Kalau psikolog itu bukan cabang kedokteran, kita lebih kepada ilmu sosial dan kemanusiaan. Jadi lebih lihat konstruksi kultural, konstruksi sosial politik, konstruksi ekonomi. Orang datang ke psikolog nggak dikasih obat tapi dikasih ngobrol gitu, dicari tahu problemnya bersama-sama apa, latar belakangnya apa. Persis. Wis iso dadi psikolog. Saya jadi konsultan aja. Konsultan psikolog. Gitu aja. Jadi ayo supaya kita semua ini care sama kesehatan mental kita. Gitu. Kalau pesennya. Memang kalau memang sudah judek, jangan takut, jangan ragu, jalan-jalan. Healing yang paling gampang, bisa ke pantai, bisa ke gunung, nggak usah bayar. Itu kalau di Indonesia. Bisa melaku-melaku, ketemu wong, nyapa wong. Nah, itu kan healing juga sebetulnya. Melaku ketemu wong. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Salam Pancasila. Terima kasih Mbak Mira. Sama-sama, Bung.